Selamat pagi, selamat berjumpa kembali sama Ibu Tinar di materi pelajaran kita bab 7 dengan judul evaluasi tampilan penataan produk. Adapun yang menjadi SKKD kita di bab ini adalah 3.16 mengevaluasi tampilan penataan produk food, press, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan spot sesuai dengan SOP. Dan 4.16 melakukan perbaikan tampilan penataan produk food, press, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan spot sesuai dengan SOP. Perilaku belanja konsumen saat ini berubah dikarenakan adanya tuntutan era modernisasi. Dalam tren perilaku konsumen di sektor modern khususnya dalam pemilihan toko dan belanja di Indonesia juga mengalami peningkatan yang sangat berarti. Para konsumen sekarang menuntut kenyamanan dalam berbelanja. Hal ini disebabkan oleh daya beli, kebutuhan tidak pokok dan penghargaan akan waktu makin meningkat, dan juga adanya kemudahan seperti produk-produk yang siap dan mudah, pembayaran secara kredit yang ringan, dan adanya toko-toko yang berada pada lokasi yang mudah dijangkau serta dibuka sepanjang hari. Dengan adanya perubahan tren yang perilaku belanja konsumen itu, yaitu konsumen yang lebih mengutamakan kepraktisan dan kemudahan, timbullah evaluasi tampilan dalam penataan produk. Maka produk merupakan suatu wujud nyata dari suatu barang yang ditawarkan ke pasar maupun supermarket. Tujuannya untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi, sehingga dapat memberikan kepuasan atau kebutuhan bagi konsumen. Pengembangan sebuah produk barang dagangan memerlukan penjabaran lebih dalam mengenai manfaat-manfaat yang akan ditawarkan. Manfaat-manfaat tersebut kemudian disampaikan melalui atribut produk. Pengertian atribut produk. Produk merupakan suatu wujud nyata dari suatu barang yang ditawarkan ke pasar maupun supermarket. Tujuannya untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi, sehingga dapat memberikan kepuasan atau kebutuhan bagi konsumen. Pengembangan sebuah produk barang dagangan memerlukan penjabaran lebih dalam mengenai manfaat-manfaat yang akan ditawarkan. Manfaat-manfaat tersebut kemudian disampaikan melalui atribut produk. Jadi menurut Cipto tahun 2007, atribut adalah merupakan unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Dan menurut Kotler dan Armstrong 2003, atribut adalah pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Jadi bahasa sederhananya, atribut produk itu adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam produk itu sendiri, baik itu kemasannya dan apa yang terdapat di dalam kemasan tersebut, maupun produk itu sendiri, ya kan? Jadi saya ulangi lagi, pengertian produk itu segala sesuatu yang bersangkut paut dengan produk tersebut. Segala sesuatu yang bersangkut paut dengan produk tersebut, itulah yang disebut dengan atribut produk. Baik itu di kemasan, mereknya, komposisinya, bahan-bahan daripada produk itu sendiri, itulah yang disebut dengan atribut produk. Manfaat atribut produk. Menurut Kotler dan Armstrong mengemukakan bahwa manfaat yang ditawarkan oleh produk dalam bentuk 1. Kualitas produk. Dalam hal ini yang dimaksud kualitas dari produk itu sendiri ialah salah satu alat penting bagi pemasar untuk menetapkan posisi di pasaran. Di sini kualitas memiliki dua dimensi, yaitu tingkat dan konsistensi.
Ketika mengembangkan suatu produk, pada tahap awal, pemasar harus memilih tingkat kualitas yang akan mendukung posisi produk di pasaran. Dalam hal ini, peran dari kualitas produk yaitu kemampuan produk untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Kualitas yang tinggi juga dapat berarti konsistensi tingkatan kualitas yang tinggi. Dalam konsistensi yang tinggi tersebut, kualitas produk berarti kualitas kesesuaian bebas dari kecacatan dan konsistenan dalam memberikan tingkat kualitas yang dijanjikan. Jadi manfaat dari produk itu yang pertama adalah kualitas produk. Dari atributnya kita tahu produk tersebut memiliki kualitas yang bagaimana, ya. Yang kedua adalah fitur produk. Seperti kita ketahui bahwa banyak produk yang ditawarkan kepada konsumen dengan berbagai fitur atau kegunaan. Adapun yang menjadikan titik awal ialah sebuah model awal tanpa tambahan yang menyertai produk. Perusahaan yang mampu membuat sebuah model dari tingkat lebih tinggi dengan cara menambahkan berbagai fitur. Fitur di sini diartikan sebagai alat persaingan untuk membedakan produk perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya. Salah satu cara yang efektif untuk bersaing yaitu menjadikan produsen awal yang mengenalkan fitur baru yang dibutuhkan dan dianggap bernilai bagi konsumen. Jadi manfaat yang kedua adalah fitur produk. Produk itu memiliki fungsi pokok. Contoh HP. HP pada awalnya fungsi pokoknya hanya untuk menghubungi telepon, SMS. Bersama dengan waktu para pengusaha atau produsen mengembangkan penemuan-penemuan terhadap produknya sehingga produk yang mereka tawarkan tidak hanya lagi berfungsi sebagai menghubungi telepon atau SMS. Bahkan sekarang HP sudah smartphone, sudah terlalu canggih dan pintar. Fitur-fiturnya sudah banyak sekali yang memberikan manfaat kepada konsumen. Di mana lewat HP kita sudah melakukan banyak hal kegiatan, bertransaksi, mentransfer uang, petunjuk jalan, ya, Google Map, terus GoFood, ya kita nggak perlu lagi ke restoran, kita cukup menggunakan HP, makanan yang selezat apapun sudah bisa datang ke rumah kita. Jadi inilah manfaat dari atribut tersebut, fitur daripada produk itu sendiri. Gaya dan desain produk. Cara lain untuk menambahkan nilai bagi pelanggan adalah melalui gaya dan desain produk yang khas. Konsep desain lebih luas dibandingkan gaya. Gaya semata-mata penampilan produk tertentu. Gaya mengedepankan tampilan luar dan membuat orang tidak bosan. Gaya yang sensasional mungkin akan mendapatkan perhatian dan mempunyai nilai seni, tetapi tidak selalu membuat produk tertentu berkinerja lebih baik. Berbeda dengan gaya, desain bukan sekedar tampilan setipis kulit ari. Desain masuk ke jantung produk. Desain yang baik dapat memberikan kontribusi dalam hal kegunaan produk dan juga penampilannya. Gaya dan desain yang baik dapat menarik perhatian, meningkatkan kinerja produk, memotong biaya produksi, dan memberikan keunggulan bersaing di pasar sasaran. Jadi gaya dan desain itu sangat dibutuhkan oleh setiap produk. Tadi dikatakan gaya hanya tampilan luarnya saja, supaya konsumen tidak bosan, perlu diberikan aksesoris, pemanis, supaya orang-orang suka. Tetapi gaya hanya sebagai sebatas tampilan saja.
Tetapi kalau desain itu benar-benar sampai kerangkanya produk itu sendiri. Desain yang baik dari sebuah produk akan memberikan kualitas yang baik, manfaat yang baik. Sedangkan gaya hanya untuk supaya konsumen itu tidak bosan saja. Tugasmu sekarang adalah buatlah sebuah desain produk, suatu produk yang menarik konsumen. Gambarkan di sebuah kertas dan kirim melalui email Ibu Tinar Tobing. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian kita. Tetaplah waspada. Ternyata corona ini belum meninggalkan kita. Saya punya saudara, mereka kena corona satu keluarga. Jadi saya baru sadari ternyata benar-benar corona ini belum meninggalkan. Jagalah jarak, cuci tangan, gunakan masker, jangan bepergian ke tempat ramai. Kalau memang tidak penting, jangan keluar dari rumah. Tetaplah kamu di rumah. Terima kasih atas perhatian kamu dan tetaplah kamu semangat. See you tomorrow. Thank you.